Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Acumat Ridwan Hanafi dari kelas B1 semester 2 dengan NIM 225520197. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi gerbang logika dan tabel kebenaran. Pengertian dari gerbang logika yaitu proses pengolahan input bilangan biner yang bersifat dengan teori matematika boolean. Seperti yang kita ketahui, bilangan biner sendiri terdiri dari angka 0 dan 1. Jika nilai bilangannya benar itu dipresentasikan dengan angka 1, jika bilangannya salah atau false dipresentasikan dengan 0. Rumus ketetapan pada gerbang logika ini pada umumnya diimplementasikan memakai transistor maupun dioda, namun bisa juga dibangun dengan komponen tertentu yang sudah dipasang dan disusun sedemikian rupa dengan memanfaatkan cairan, relay, optik, dan mekanik. Ada 3 rangkaian logika. Yang pertama, ada rangkaian menggunakan satu masukan inputan. Jadi, total keseluruhan inputan yang memungkinkan itu ada 2N sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2, ada di sini sebelah ya. Lalu yang kedua ada rangkaian menggunakan 2 inputan, yaitu jumlah masukan inputannya itu 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 2, yaitu 4. Dan yang ketiga, rangkaian menggunakan 3 masukan input. Jadi inputan yang akan dimasukkan itu 2N sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jenis-jenis gerbang logika. Jenis-jenis gerbang logika adalah cara kerja dari gerbang logika itu sendiri. Gerbang logika memiliki 7 jenis cara kerja, yaitu AND, OR, NAND, NOR, XOR atau exclusive OR, ada XNOR atau exclusive NOR, dan gerbang logika NOT. Yang pertama ada AND, yaitu gerbang logika yang memerlukan 2 atau lebih inputan untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputannya berbilangan biner 0, maka outputnya 0. Sedangkan jika semua input adalah 1, maka outputnya akan menjadi 1. Simbolnya yang menandakan gerbang logika ini itu adalah tanda titik ya, atau bisa ditulis dengan tanpa tanda, contohnya di sebelah. Nah, ini ada gerbang logika N ya. Terus ini juga ada tabel kebenarannya. Jadi seperti yang dilihat, kalau semua bilangan, kalau inputannya 1, maka outputnya juga 1. Tapi kalau ada salah satu aja 0 atau dua-duanya 0, hasilnya semuanya 0. Lalu ada gerbang logika OR, yang gerbang logika memerlukan 2 inputan juga untuk menghasilkan satu inputan. Hanya saja gerbang logika OR akan menghasilkan inputan 1 jika semua atau salah satu inputan berbilangan biner 1. Sedangkan kalau inputannya menghasilkan 0, semua bilangannya 0. Simbol yang menandakan gerbang logika OR adalah tanda plus ya. Contohnya ada di sebelah. Nah, ini ada contoh gambar gimana tabel kebenaran dan gerbang logikanya gimana, simbol dan tabel kebenaran. Lalu ada gerbang logika NOT, gerbang logika yang dimana memiliki fungsi sebagai pembalik atau yang lebih dikenal sebagai inverter. Disebut sebagai inverter atau pembalik karena nilai yang dikeluarkan atau outputnya akan berbanding terbalik dengan masukan atau inputan. Gerbang logika NOT hanya memerlukan satu inputan untuk menghasilkan satu keluaran. Contohnya, jika kita memasukkan nilai 1, outputnya akan 0, dan begitu juga sebaliknya. Ini dia contohnya. Lalu ada gerbang logika NAND, di mana kombinasi dari 2 gerbang, yaitu gerbang AND dan juga gerbang NOT. Karena itu, output yang akan dihasilkan dari gerbang NAND akan berbanding terbalik dengan outputnya dengan gerbang logika AND. Pada logik yang satu ini, ketika semua atau sebagian dari masukan menggunakan 0, maka hasil keluarannya akan 1. Sedangkan bila seluruh masukan atau inputannya 1, ya outputnya juga 1. Contohnya seperti ini. Lalu ada gerbang logika NOR, gerbang logika yang dimana
gabungan dari dua gerbang juga, yaitu NOT dan OR, yang output yang akan dihasilkan nanti akan berbanding terbalik dengan gerbang OR. Pada gerbang NOR, ketika semua atau salah satu masukannya memiliki nilai 1, maka outputnya akan 0. Sedangkan kalau masukannya bernilai 0, maka outputnya yang didapat adalah 1. Ini contohnya. Lalu ada gerbang logika XOR, yaitu gerbang logika di mana memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. XOR ini exclusive OR. Misalnya aja inputannya A sama dengan 1, input B sama dengan 0. Maka output yang akan dihasilkan adalah 1. Jika kedua inputannya bernilai sama, maka hasilnya akan 0. Ini ada contohnya di sebelah ya, gambarnya. Lalu ada gerbang logika XNOR, gerbang logika yang kepanjangan dari exclusive NOR, yang mana memerlukan dua inputan untuk menghasilkan satu output. Jika inputannya berbeda, misalkan input A sama dengan 1, B-nya 0, maka output yang dihasilkan adalah 0. Sedangkan jika inputannya sama, maka akan menghasilkan output 1. Ini contohnya, saudara. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.